Coba kita pikir, Jawa sentris itu sebenarnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Coba mikir dulu, mikir. Ku memang superstar, kaya dan terkenal. Ku memang saudagar yang punya banyak kapal. Kalau Jawa sentris itu ada, lalu kenapa ada yang dikenal dengan nama kuli Jawa? Kenapa orang Jawa banyak yang miskin? Coba lihat deh, provinsi dengan UMR terendah itu di mana? Salah satu provinsi termiskin itu di mana? Coba cek. Kenapa masih dibilang Jawa sentris gitu? Karena mungkin orang yang banyak bilang Jawa sentris itu sebenarnya nggak pernah ke Jawa. Mereka orang-orang yang cuman nonton di TV. Menurut saya gini, tidak seluruh orang Jawa itu keluarganya Mulyono. Gini bro, sebenarnya Jawa sentris itu nggak ada. Yang ada adalah pemerintah sentris, pejabat sentris. Pejabat sentris yang terjadi. Karena kenapa? Karena kalau memang Jawa sentris, lalu kenapa banyak orang Jawa yang miskin? Saya setuju kalau ada Jawa sentris. Kalau misalnya minimal seluruh orang Jawa punya Alphard gitu. Minimal. Tapi kan enggak. Banyak yang miskin. Jawa sentrisnya di mana? Katanya orang Jawa tuh ngeruk sumber daya dari sini, dari sana, dari pulau ini diambil, dibawa ke Jawa. Tapi orang Jawanya miskin. Duitnya kemana? Dikeruk, hilang tengah jalan. Nggak dikasih ke orang Jawa. Pemerintah sentris. Hilang di tengah jalan. Pejabat sentris. Mungkin ada yang bilang, tapi kan di Jawa itu gedung-gedung tinggi. Ada ini, ada itu. Oh, itu. Gini bro, gedung-gedung tinggi itu biasanya punya Cina. Gini, atau mungkin punya orang Jawa mungkin, tapi gedung-gedung tinggi itu bukan, lo lihat Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat tuh gedung-gedung tinggi banyak banget. Tapi apakah mereka tinggal di gedung? Apakah orang-orangnya tinggal di gedung? Enggak, itu kantor. Mereka tuh banyak orang-orang di Jakarta Pusat, mereka tuh kerja di Jakarta Pusat, tapi tinggalnya di Bekasi, tinggalnya di Jabotabek, di belakang-belakang. Karena mahal, tinggal di Jakarta Pusat tuh mahal, tinggal di Jakarta tuh mahal. Jadi orang tuh berangkat pagi, pulang malam. Mereka tuh kerja di gedung-gedung yang mewah. Tapi mereka nggak punya duit. Duitnya bukan ke mereka. Mereka tuh kira semua orang Jawa tuh keluarganya Mulyono gitu. Intinya kalau mau diringkas, suku yang rasis ke Jawa itu satu Sunda karena ngerasa Jawa sentris. Dua itu Bali. Bali karena mereka ngerasa beda agama. 3 itu Sumatera karena merasa Jawa sentris lagi tadi. 4 itu ya Kalimantan gitu. 4 ya nggak ada. 4 tuh nggak ada. Ya sebenarnya cuma itu. Mungkin kalau ditambahin 4 mungkin Betawi, tapi kalau orang Betawi itu nggak pernah ada yang rasis ke Jawa, tapi kalaupun ada ya masuk akal gitu karena ya mungkin karena sakit hati kali. Di dalam gedung isinya perantau semua. Lah gue di luar, di Jakarta, di tanah mereka, orang-orang yang di dalam gedung itu orang Jawa. Tapi orang Betawinya di luar, prat-prit gitu. Masuk akal sih. Tapi sejauh ini sih nggak ada, saya nggak nemuin orang Betawi yang rasis ke Jawa. Papua itu nggak pernah rasis sama Jawa. Ya antara nggak pernah rasis, atau memang nggak ada sinyal buat rasis. Tapi intinya Papua, Indonesia Timur itu emang nggak pernah ada. Kalau dari Kalimantan ya juga nggak pernah ada rasis, karena mungkin karena udah dikasih IKN jadinya udah jinak. Oh ya, seluruh data yang saya sebutkan ini belum tentu benar, karena ini kan datanya dari sosmed ya. Di sosmed kan itu kan anonim. Bisa aja orangnya pura-pura ngaku Jawa, pura-pura ngaku Sunda. Tapi belum tentu aslinya emang suku itu gitu. Tapi walaupun orang Jawa jadi top 1 korban rasis, orang Jawa itu nggak suka rasis ke suku lain, kecuali Cina. Coba kita lihat dulu Madura. Madura itu sering dikaitin sama nyolong besi. Nah, waktu itu ada kejadian nyolong besi di Bekasi. Tapi yang tetap disalahin, wah pasti nih tebak suku, klan M, klan Meksiko Selatan, gitu. Pasti dituduhnya Madura. Cuman nggak salah juga sih, karena stereotipnya memang begitu. Saya bukan orang yang suka stereotip. Saya sangat benci menilai orang dari kelompoknya. Karena menurut saya setiap orang itu unik, spesifik, pribadi, berbeda dengan kelompoknya. Jadi itu
Tapi tetap biar bagaimanapun, stereotip itu tercipta karena banyak oknumnya. Banyak orang-orang seperti itu, makanya tercipta. Kayak misalnya, Cina itu pelit, gitu. Mungkin perhitungan, gitu. Tapi, ya karena banyak orang yang melakukan itu. Waktu itu ada viral di stadion sepak bola, habis pertandingan Indonesia lawan Jepang. Orang Jepang kan selalu pertandingan sepak bola bersih-bersih. Terus orang Indonesia ikutan. Ayo kita bersih-bersih juga, masa tuan rumah nggak bersih-bersih. Terus di situ ada satu orang. Orangnya malah ngeledekin orang-orang yang bersih-bersih. Dan dia ngomongnya pakai bahasa Sunda. Dan anehnya di kolom komentar, orang-orang pada tulis Jawa hama, Jawa hama, Jawa hama. Padahal yang ngeledekin orang Sunda. Alasannya karena, ya kan Sunda di Jawa juga. Ya nggak salah sih, Sunda memang di Jawa Barat. Tapi ini uniknya nih. Di satu sisi, orang Sunda itu nggak suka disebut orang Jawa. Tapi di sisi lain, saat ada hal yang negatif, orang Sunda pasti disama-samain sama orang Jawa, misalnya begitu. Terus kasus Sonhorek tuh. Sonhorek. Itu kan banyak kejadian rumah orang hancur, jalanan rusak. Sampai ada orang yang nenek-nenek yang nahan jendelanya mau roboh, rumahnya mau hancur. Dan setelah video-video itu viral, netizen pada komen. Jawa hama. Wah, Jawa, jah. Pada rasis intinya. Tapi aneh. Ya aneh, soalnya gini, kan yang bikin masalah memang orang Jawa, tapi yang diserang, yang jadi korban, kan orang Jawa juga. Lu bayangin nenek-nenek yang tadi, nenek-nenek lagi nahan pintu, udah rumahnya mau roboh, dirasisin. Oh, Jawa hama, padahal dia korban, gitu loh. Contoh lagi, rumah-rumah yang hancur gara-gara Sonhorek, kan rumahnya orang Jawa juga. Udah rumahnya hancur, kena rasis pula. Aneh makanya. Dan yang lebih aneh lagi, waktu itu ada kasus Sonhorek di Sulawesi. Waktu itu tuh kasusnya, kalau nggak salah ada mau azan, mau orang berantem, mau azan, tapi ini Sonhorek masih nyala, suruh diem dulu Sonhorek, tapi nggak mau, berantem jadinya. Nah, tapi anehnya, mereka tuh berantem pakai bahasa daerah. Tapi orang-orang di kolom komentar udah, wah, Jawa hama, Jawa, udah pada rasisin Jawa. Padahal yang ngelakuin orang Sulawesi. Intinya tuh ya, Jawa tuh sering banget. Apa masalahnya, ada kejadian apa, ada berita buruk apa, pasti ujung-ujungnya nyalahin Jawa. Padahal belum tentu. Padahal dia nggak tahu, wah ini pasti Jawa. Udah stereotipnya udah begitu. Contoh kayak, nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah cari masalah, nggak usah kejadian korban apa. Main game, main ML. Contoh nih ya, lu kalau main ML, dan ada yang beban, pasti itu udah dikatain Jawa. Oh, Jawir, ini. Pasti Jawa. Padahal itu game. Satu game itu buat bersenang-senang. 2, game itu anonim. Kan nggak tahu. Oh, main game gimana sih? Masa tahu etis orang? Satu itu game. Game itu untuk bersenang-senang. Untuk menghilangkan stres. Kok malah stres? Ya, mungkin karena sakit hati kali. Di dalam gedung isinya perantau semua. Lah gue di luar prat-prit gitu. Lanjut. Coba kita pikir deh. Jakarta sentris itu sebenarnya nggak ada. Coba lihat. Kalau beneran Jakarta sentris itu ada, kenapa ada yang dikenal dengan nama kuli Jawa? Kenapa orang Jawa banyak yang miskin? Katanya Jakarta sentris. Tidak semua orang Jawa itu keluarga Mulyono